جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Semoga antum semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan baik, tidak ada suatu apa dari kesehatan, dan juga semoga keadaan keimanan ana dan juga antum dalam keadaan yang Allah Ta'ala ridhoi. Jika tidak, maka mari kita nu'minu sa'ah, sebagaimana kata sahabat, hayya bina nu'minu sa'ah, yuk mari kita recharging iman sejenak. Kita tambahkan iman kita di sore hari ini dengan membahas syarah terhadap kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah di pembahasan iman kepada malaikat Allah Azza wa Jalla, halaman 157. Fadhal antum baca, Mas Bro. Antum baca ya? Baik, silakan dibaca, fadhal. Iman kepada malaikat Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man 'indahu la yastakbiruna 'an 'ibadatihi wa la yastahsirun yusabbihuna al-laila wan-nahara wa la yafturun. La yafturun tanpa waw. La. Tapi ini dari awal, dari iman kepada malaikat Allah. Jangan langsung ayat. Oh ya, Bismillahirrahmanirrahim. Iman kepada malaikat Allah. 8. Wa malaikatihi, beriman kepada para malaikatnya. Malaikat ialah makhluk ciptaan yang hidup di alam gaib dan senantiasa beribadah kepada Allah. Mereka tidak memiliki keistimewaan sifat rububiyah dan uluhiyah sedikit pun. Mereka diciptakan dari cahaya dan diberikan kekuatan untuk menaati dan melaksanakan perintah dengan sempurna. Firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Wa man 'indahu la yastakbiruna 'an 'ibadatihi wa la yastahsirun yusabbihuna al-laila wan-nahara la yafturun. Dan malaikat-malaikat yang di sisinya, mereka tidak memiliki rasa angkuh untuk menyembahnya dan tidak pula merasa letih. Mereka selalu bertasbih malam dan siang tiada henti-hentinya. Al-Anbiya ayat 19 sampai 20. Beriman kepada malaikat Allah. Dipegang aja. Malaikat adalah makhluk. Ya, dengan segala kebaikan yang Allah berikan padanya dan kelebihan malaikat masing-masing, itu makhluk ciptaan Allah. Dia hidup di alam gaib. Di alam gaib bagi manusia. Dan malaikat senantiasa beribadah kepada Allah. Nah, ini bedanya malaikat dengan manusia atau jin. Manusia atau jin diberikan pilihan. Mau beribadah atau mau tidak ibadah. Adapun malaikat, itu mereka selalu beribadah pada Allah. Gak lepas dari itu. Walaupun malaikat yang mengurusi neraka sekalipun, mereka menyiksa orang-orang penghuni neraka itu dalam rangka beribadah pada Allah. Karena Allah yang menyuruh, maka mereka taat pada Allah untuk menyiksa orang-orang yang ada di neraka. Itu ibadahnya mereka pada Allah Azza wa Jalla. Jadi ibadah di sini adalah ketaatan pada Allah Azza wa Jalla secara total gitu. Tanpa kurang, tanpa riya, tanpa sum'ah. Karena malaikat itu tidak diciptakan dengan hawa nafsu. Tidak ada hawa nafsu pada diri para malaikat. Beda dengan manusia, beda dengan jin juga. Kalau kita diuji dengan adanya hawa nafsu dan keinginan duniawi. Begitu pula dengan jin. Makanya ketika itu menjadi suatu ujian dalam ibadah, kadangkala manusia atau bahkan sering itu terjungkal di jurang syirik atau riya dan seterusnya. Ya.
dan seterusnya. Itu bedanya malaikat dengan jin dan manusia. Yang mana malaikat ini senantiasa beribadah kepada Allah. Para malaikat sekalipun mereka itu gaib, sekalipun mereka itu senantiasa beribadah kepada Allah, tapi mereka tidak memiliki hak atau keistimewaan sifat rububiyah dan uluhiyah sedikit pun. Apa maksudnya? Sifat rububiyah itu yakni suatu sifat pada zat yang kemahaan ada padanya. Segala perbuatan yang dilakukannya selalu baik dan benar. Ya, maha ya, yang paling superlatif. Sifat rububiyah itu seperti yang maha menciptakan, yang maha memberi, yang maha merizkikan, dan seterusnya. Yang mana sifat rububiyah ini hanya melekat pada Allah Azza wa Jalla, yang hanya ada pada Allah Azza wa Jalla. Al-Khaliq, Al-Raziq, Al-Mudabbir, pencipta, pemilik, kemudian pengatur semesta alam. Itu hanya ada pada Allah Azza wa Jalla, tidak ada pada malaikat. Padahal malaikat ini adalah makhluk dan hamba yang paling taat dan tidak pernah sedikit pun bermaksiat. La ya'suna ma amara Allah bihi wa yaf'aluna ma yu'marun. La ya'suna ma amara Allah wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu tidak pernah sedikit pun bermaksiat dan melenceng dari apa yang Allah Ta'ala perintahkan, dan selalu melakukan mengerjakan apa yang diperintahkan. Itu malaikat. Kendati pun begitu, tidak memiliki kemampuan rububiyah, menciptakan tidak mampu, merezkikan tidak mampu, mengatur semesta alam juga tidak mampu. Ya, maka dengan ini, maka ketika kita tahu malaikat tidak memiliki hak rububiyah, maka malaikat tidak memiliki hak uluhiyah. Apa itu? Uluhiyah yang disembah, pantas disembah. Tidak, malaikat tidak pantas disembah. Malaikat tidak pantas disembah. Kalau malaikat yang sesaleh itu saja itu tidak pantas kita sandangkan gelar rububiyah dan tidak pantas kita tunjukkan sebagai tujuan uluhiyah penyembahan kita, apalah lagi dengan siapa? Jin. Jin sama malaikat lebih kuat mana? Jelas malaikat. Bisa kabur itu jin kalau misalnya dihadapkan dengan malaikat. Nggak ada apa-apanya jin itu. Ya. Dan jumlah malaikat boleh jadi lebih banyak daripada jin. Karena langit itu dipenuhi dengan malaikat. Terutama di malam Lailatul Qadar. Dan tidak ada riwayat langit penuh dengan jin, nggak ada. Yang penuh dengan jin itu rumah dukun. Nah itu penuh dengan jin. Itu pun rumah dukun biasanya sempit, pengap, bau lagi. Ya. Nah di sini berarti kalau seseorang menghambakan diri pada jin, memperbudak diri pada jin, dan menerima request jin, maka ini suatu kekonyolan yang sangat luar biasa. Karena malaikat yang soleh itu saja, itu tidak layak untuk dipersembahkan sesuatu padanya. Sekarang coba tanya pada orang-orang yang bikin sajian di tempat kosong, rumah kosong, pantai tertentu, daerah tertentu yang keramat. Coba kalian bikin sesajian untuk malaikat. Mereka akan ketawa. Ngapain bikin sesajian malaikat? Kita bilang ngapain juga kalian bikin sesajian untuk jin. Lebih bodoh lagi. Kenapa kalian gak mau pakai ngasih sesajian untuk malaikat? Ya malaikat ya mereka gak butuhlah dengan hal ini. Begitu pula dengan jin. Ya sekarang coba pikirkan kalian ngasih apa, nasi tumpeng atau tumpeng. Bacanya apalah kalau misalnya Ustadz Ardin bacanya tumpeng. Tampang. Kemudian lauknya daging apa? Ya, kemudian kopi hitam. Sampurna. Ya kan? Kan kretek biasanya. Lagi ya. Kelapa sama airnya. Hah? Ayam goreng. Oke. Sebut geprek, Masya Allah. Iya. Kemudian soto Mbah Min Klaten. Soto Boyolali sama paru, tunjang dan seterusnya. Wah, Masya Allah. Mana lapar ngomong kayak gitu lagi ya. Nah itu kira-kira orang-orang itu ngasih ke fakir miskin, bisa kelihatan fakir miskin makan dengan lahap dan enak, bahagia kita lihatnya. Nah ini ngasih ke jin, gimana cara jin makannya? Kita lihat gak kelihatan. Ditaruh di bawah pohon beringin misalnya. Iya, padahal dia pendukung PDI bukan Golkar. Di bawah pohon beringin. Harusnya di bawah banteng dong. Nah kemudian
Gimana caranya? Nanti membusuk sendiri. Memang ada hikayat bahwasanya ya jin akan menyerap juga makanan tersebut untuk makanan yang dipersembahkan padanya itu lebih mudah untuk diserap oleh jin misalnya. Anggap misalnya itu benar. Ya, believe it's true misalnya, anggaplah, percayalah itu benar. Apa benefitnya untuk kita misalnya? Sedekah pada jin itu, nggak ada benefitnya. Ya, timbal baliknya ada, nanti jin akan kemudian memberikan benefit pada kita. Kepercayaan seperti ini syirik besar. Jin itu bisa memberikan benefit pada kita setelah itu. Kepercayaan seperti ini syirik besar. Baik itu terjadi atau tidak, syirik besar. Maka hati-hati, ini akidah, hancur akidahnya. Lah terus kalau misalnya kalian melakukan itu, kenapa enggak lakukan pada malaikat yang telah berjasa menulis amalan kalian? Kita kan amalannya kan ditulisnya malaikat. Jasanya bagus tuh buat kita tuh. Amalan soleh kita ditulis oleh malaikat. Lagi amalan buruk kita juga ditulis oleh malaikat. Kemudian kita bikin nasi tumpeng dan lauk-lauknya. Kita kasih ke malaikat pencatat amal. Ini malaikat karena engkau telah berjasa memberikan pencatat amal kita. Ya, gimana? Mau izin? Ayo. Berarti ganti antum lagi yang baca sekarang ya. Ayo, Masya Allah. Ya. Ntar ada panggilan lagi, terus antum juga keluar nanti. Pergantian estafet antum. Ntar ujungnya sampai ujungnya abah nanti yang baca. Tapi mereka tidak akan melakukan itu pada malaikat, melainkan mereka melakukan itu pada jin. Inilah bisikan syaitan. Ujung-ujungnya adalah penyembahan terhadap jin. Taib malaikat, mereka diciptakan dari cahaya dan diberikan kekuatan untuk mentaati dan melaksanakan perintah dengan sempurna. Allah Ta'ala berfirman, "Wa man 'indahu la yastakbiruna 'an ibadatihi wa la yastahsirun." Dan malaikat-malaikat yang ada di sisi Allah Ta'ala, mereka tiada memiliki rasa angkuh untuk menyembah Allah. Jadi enggak sombong. Menyembah Allah Azza wa Jalla. Dan tidak pula merasa letih. Mereka selalu bertasbih, yusabbihuna al-laila wan-nahara la yafturun. Mereka selalu bertasbih malam dan siang, tiada henti-hentinya. Begitu, ya. Jadi itu tugas mereka, bertasbih dan melakukan apa yang Allah Ta'ala perintahkan tanpa henti seperti itu, Masya Allah. Baik, lanjut, fadhal. Jumlah malaikat. Jumlah malaikat sangat banyak. Tidak ada yang mengetahui jumlah mereka secara pasti kecuali Allah. Dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim, riwayat dari Anas tentang kisah Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW disebutkan bahwa Nabi SAW diangkat ke Baitul Ma'mur di langit, tempat para malaikat sholat setiap hari. Jumlah mereka tidak kurang dari 70.000 malaikat. Setiap selesai sholat mereka keluar dan tidak kembali lagi. Beriman kepada malaikat. Baik, kita lanjut nanti itu. Dikatakan di sini jumlah malaikat sangat banyak. Tidak ada yang mengetahui jumlah malaikat secara pasti kecuali Allah. Jelas nih. Ya. Itu ibarat kita menghitung jumlah pasir di pantai, nggak bisa tahu. Pasir padahal nggak gaib bagi kita. Tapi karena saking banyaknya maka nggak ketahuan. Nanti malaikat gaib bagi kita. Ya subhanallah, bagaimana menghitungnya? Gaib bagi kita. Yang zahir saja dari benda-benda kita tidak bisa menghitung, apalagi yang gaib. Ya, maka enggak boleh sok tahu tentang masalah gaib. Di Sahih Bukhari Muslim dari riwayat Anas bin Malik tentang kisah Mi'raj Nabi Muhammad SAW disebutkan bahwa Nabi diangkat ke Baitul Ma'mur di langit, tempat para malaikat sholat setiap hari. Jumlah mereka tidak kurang dari 70.000 malaikat di hari itu. Setiap selesai di saat itu, setiap selesai sholat mereka keluar dan tidak kembali lagi. Jadi apa? Seperti kalau bahasa parfum tuh refill gitu loh. Diisi, keluar, selesai diisi, diulang gitu. Ganti-gantian, sini berganti. Dan itu setiap kloter yang masuk 70.000. Setiap mereka selesai sholat dari Baitul Ma'mur, mereka keluar dan gak kembali lagi. Dan yang datang itu malaikat lain 70.000 ada. Subhanallah. Dalam satu momentum 70.000. Bagaimana kok setiap hari seperti itu? Ulang seperti itu. Ya entah wallahu a'lam berapa. Ini menunjukkan kata Allah wa yakhluqu ma la ta'lamun. Allah Ta'ala menciptakan apa yang kalian enggak tahu. Kalian enggak tahu. Kalau kita menemukan sesuatu misal di lautan. Ya di antara karang-karang kita menemukan binatang yang baru pertama kali kita lihat binatang itu. Kata itu baru secuil satu makhluk dari entah jutaan makhluk yang kita itu enggak tahu.
Itu yang zahir yang tampak di dunia. Bahkan ketika antum misalnya ke Mariana Trench atau Palung Mariana di daerah Jepang sana di samudra itu adalah bagian terdalam muka bumi, bagian terdalamnya laut di muka bumi ini, kata para pakar. Yaitu bisa berkilo-kilo di dalamnya itu. Dan belum ada manusia yang utuh datang ke sana karena pasti akan mati. Karena semakin dalam kan pressure itu kan semakin tinggi. Tekanan itu semakin luar biasa. Ya mati manusia itu. Bahkan peralatan kalau ditaruh di sana pun ya seperti apa yang kapal selam itu akan mulai penyok itu ke dalam saking tekanannya tinggi. Namun ada kemudian percobaan yang dilakukan oleh banyak ilmuwan dengan tenaga ahli yang pakarnya dan kemudian dengan keuangan yang betul-betul tinggi untuk dihabiskan dana itu untuk program atau proyek ini. Akhirnya ada peralatan masuk ke dalam Mariana Trench itu, dan ternyata di sana ada beberapa makhluk yang luar biasa seram. Dan itu masih level ikan, makhluk yang biasa gitu, tapi seram karena apa? Asing dan juga bentuknya aneh-aneh. Kalau antum pernah lihat ikan seperti tengkorak, matanya menyala, giginya bertaring gede, terus ada pancingan sini dan ini terang itu ada di Mariana Trench itu. Makhluk seperti itu emang ada, beneran ada, hakikatnya ada. Ya. Itu kalau kita ngelihat itu secara live atau langsung, kita akan mendapatkan, luar biasa nih makhluk ini, baru saya lihat pertama kali. Itu baru satu model makhluk dari jutaan makhluk yang belum kita lihat sama sekali. Itu yang nampak di alam dunia. Kalau kita nggak bisa bahkan ke palung tersebut saking dalamnya, walaupun pakai kapal selam, itu nggak bisa kita itu karena nggak ada daya, kita nggak ada dana juga. Apalah lagi ke alam gaib. Ya, begitu. 70.000 malaikat, masya Allah, setiap hari. Ya, balik ke antum, masya Allah. Ya, antum datang membawa mas itu. Ya Pak, sambil mengajak. Masya Allah. Nanti antum dipanggil lagi, nanti datang bawa aja, bolak-balik aja terus. Ya nggak apa-apa. Lanjut. Beriman kepada malaikat mengandung 4 unsur. Fadhal. Bawa rombongan? Hah? Bawa rombongan dari travel mana? Ya. Beriman kepada malaikat mengandung 4 unsur. Rombongan The Nuruls ya. A. Beriman terhadap keberadaan mereka. B. Beriman terhadap nama-nama mereka yang telah diketahui seperti Jibril. Adapun yang tidak diketahui namanya, kita mengimani keberadaan mereka secara global. C. Beriman terhadap sifat mereka yang telah kita ketahui, seperti sifat malaikat Jibril. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengabarkan bahwa beliau melihat Jibril dalam bentuk aslinya, memiliki 600 sayap yang menutupi seluruh ufuk semesta alam. Subhanallah. Ya, di sini beriman kepada malaikat mengandung 4 unsur, tapi kita baru baca yang sampai C itu pun belum terakhir. 1. Beriman akan eksistensi mereka. Mereka ada. Ya, ini beriman kepada malaikat Allah, yaitu beriman adanya, mengimani, percaya adanya mereka. Sama, beriman kepada jin bukan berarti kita patuh pada jin, bukan, tapi beriman kepada jin maksudnya adalah beriman terhadap keberadaan para jin. Jin itu ada. Namun di mana keberadaannya persisnya itu kita nggak tahu, kecuali yang ditunjukkan oleh dalil, seperti di WC, ya, di lubang-lubang, ya, dan seterusnya. Kemudian yang B, beriman terhadap nama-nama mereka yang telah ada dalilnya, seperti Jibril, Mikail, dan seterusnya, di nama-nama sebagian dari malaikat. Tapi tidak banyak malaikat yang disebutkan namanya di Al-Quran atau hadis. Yang C, beriman terhadap karakter mereka, sifat mereka jasmani, yaitu sifat zat mereka yang telah diketahui melalui dalil, seperti sifat malaikat Jibril. Nabi SAW pernah mengabarkan bahwa beliau melihat Jibril dalam bentuk aslinya. Ini menunjukkan kadang Rasulullah SAW diperlihatkan oleh Allah Ta'ala makhluk gaib seperti jin atau malaikat dalam bentuk aslinya. Adapun manusia seperti kita enggak Allah rezekikan seperti itu. Lalu bagaimana kalau misalnya seseorang dibuka mata batinnya? Itu ya, mungkin dia melihat jin, tapi apakah persis seperti itu bentuknya? Wallahu a'lam. Itu betul, itu emang dibukakan mata batin itu, ya bisikan setan. Dia melihat ini, melihat itu. Kita katakan ya, antum melihat memang, tapi itu merupakan hal yang minus dari antum, wahai manusia yang bisa melihat seperti itu.
Namun kita nggak bisa memastikan apakah yang dia lihat itu persis seperti wujudnya atau hanya takhayul, wallahu alam. Nah, sekarang malaikat Jibril dalam bentuk aslinya memiliki 600 sayap yang menutupi seluruh ufuk semesta alam. Itu satu malaikat, itu malaikat Jibril, tuannya para malaikat. Ya. Ini 600 sayap menutupi seluruh semesta alam. Itu kalau dia apa? Alam aslinya loh. Subhanallah. Jibril pernah nggak beliau bertasyakul, yaitu mewujudkan diri seperti manusia di alam kita? Pernah, beberapa kali. Terutama yang disebutkan oleh hadis Umar bin Al-Khattab, ya, ketika Rasulullah dengan para sahabat lagi ngumpul, kemudian tiba-tiba datang seseorang pria. Yang pria itu pakai jubah putih sekali, rambutnya masih bagus banget, hitam, ya, tidak terlihat seperti orang jauh, orang yang dari safar jauh, namun tidak ada seorang sahabat pun yang mengenalnya. Pada endingnya Rasulullah mengabarkan itu adalah malaikat Jibril. Taib, malaikat Jibril dengan bentuk seperti itu, apakah itu bentuk realnya? Bukan. Melainkan itu namanya bentuk tasyakulnya ke alam manusia. Bentuk tasyakulnya ke alam manusia yang bisa dilihat oleh orang-orang, bisa dipegang oleh orang-orang. Itu bisa seperti itu, malaikat. Tapi beliau mewujudkan diri seperti itu, apakah itu inisiatif beliau atau memang murni perintah Allah? Perintah Allah. Karena malaikat tidak akan punya inisiatif sendiri untuk melakukan sesuatu kecuali pasti karena perintah Allah Azza wa Jalla. Diperintahkan oleh Allah. Oleh karena itu nggak bisa dan nggak boleh kita meminta kepada malaikat. Karena malaikat nggak punya inisiatif pribadi. Ya, ketika antum misal minta, wahai malaikat, tolong dong bujuk orang-orang supaya datang ke dagangan saya. Itu nggak mungkin terjadi. Karena itu bukan tugas dia. Dan juga antum nggak bisa nyuruh para malaikat, karena malaikat hanyalah pesuruh Allah, hanya Allah yang berhak menyuruh mereka. Antum nggak bakal bisa. Ya begitu. Ya. Makanya di bantahan yang telak, sebenarnya ada orang yang antum tahu yang semi gila itu, yang bisa bahasa malaikat, bisa bahasa semut, bahasa, kemudian bisa ngomong ke malaikat dan menghadang dan mengusir malaikat munkar nakir. Subhanallah, ini orang nggak pernah ngerasain gimana mati itu. Mudah-mudahan cepet-cepet lah kayak ginilah, biar ngerasa langsung, menjadi fitnah bagi kaum muslimin. Nah ini nggak mungkin dia bisa bahasa malaikat kemudian nyuruh-nyuruh malaikat. Nggak bakal malaikat itu nurut sama manusia, nggak bakal. Ya, baik, lanjut. Bentuk para malaikat. Bentuk para malaikat terkadang berubah dari aslinya dengan izin Allah. Terkadang menyerupai seorang laki-laki seperti yang terjadi pada Jibril tatkala diutus Allah kepada Maryam, dan tatkala datang kepada Nabi dengan menyerupai seorang laki-laki yang sangat putih bajunya dan sangat hitam rambutnya. Tidak terlihat darinya bekas berpergian. Dan di antara sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang hadir di saat itu tidak ada yang mengenalinya. Lalu ia duduk di depan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan menyandarkan kedua lututnya ke lutut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua paha beliau. Kemudian bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang Islam, iman, ihsan, hari kiamat dan tanda-tandanya. Setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab pertanyaan tersebut, lalu ia pergi. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, itu tadi adalah Jibril datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kepada kalian. Hadis riwayat Muslim. Demikian pula seperti malaikat yang diutus kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Lut. Mereka menyerupai seorang laki-laki. Baik, jadi bentuk asli malaikat ada sendiri di alam gaib, dan terkadang menyerupai seorang laki-laki ketika di alam dunia itu dengan izin Allah. Itu terjadi pada malaikat Jibril dan juga malaikat lainnya, yang mana itu terjadi di zaman Nabi Ibrahim dan di zaman Nabi Lut. Mereka menyerupai orang laki-laki. Di zaman Nabi Ibrahim, para malaikat itu menjadi tamu. Ya, tamu untuk mengabarkan bahwasanya akan terjadi musibah untuk kaum saudaranya, yaitu Nabi Lut, kaumnya. Dan juga malaikat juga ada yang menjadi tamu bagi Nabi Lut alaihissalam, yang mana menyerupai laki-laki dan tampan. Dan masalahnya adalah itu kaumnya Nabi Lut, mereka humreng gitu loh. Ya, ketika melihat laki-laki ganteng, ya itu nggak tahan. Ya gitu. Kayak antum-antum ini kan rata-rata ganteng. Iya, ya enggak? Ganteng-ganteng. Insyaallah, alhamdulillah.
Iya, Abah yang paling top. Masya Allah. Ya, pemegang kunci kegantengan di sini Abah. Iya. Konon katanya begitu. Nah, itu kemudian ya itu yang terjadi. Malaikat ya. Lalu berusaha untuk dilindungi oleh Nabi Lut alaihissalam. Dan mereka itu kaumnya itu udah menggedor pintunya Nabi Lut. Orang hombreng itu kadang lust atau libido nafsunya untuk itu lebih tinggi loh daripada orang normal. Nauzubillah min dzalik. Ya. Jijik ya. Gitu. Mereka nggak tahu itu tuh malaikat itu loh. Ya, nggak tahu. Namun Allah Subhanahu wa taala menjaga Nabi Lut dan menjaga malaikat itu. Namun kita nggak bisa kemudian sekarang karena dalil-dalil ini menunjukkan malaikat bisa mewujudkan diri manusia, jadi manusia. Terus kita bilang ke orang yang pernah berbuat baik sama kita atau kita ketemu sama sesuatu, kita kemudian memvonis ini adalah malaikat ini asli. Ini bukan orang. Kecuali mungkin dalam arti majas ya. Ya akhi antum tuh ibarat malaikat buat saya, gitu misalnya. Itu mungkin hanya pembahasan, namun hindari pembahasan seperti itu hindari karena itu pembahasan yang menunjukkan kita kayak berbuat syirik gitu. Seperti gini loh. Kalau ada orang berbuat baik, itu jangan bilang kamu tuh adalah you are an angel to me gitu. You are an angel to me. Kamu adalah seperti malaikat bagiku yang menolongku dan gitu kan orang barat kayak gitu. Malaikat penolong. Itu ada sisi syirik loh. Karena menganggap bahwa saya nolong dia tuh bukan Allah, apalagi malaikat. Nggak boleh kayak gitu. Maka jangan ngomong kayak gitu. Kamu tuh bagaikan malaikat buat saya, gitu. Jangan. Ya. Atau jangan gitu duduknya, jangan kayak gini duduknya, nggak enak ngeliatnya. Nah singkirin, gitu. Kemudian juga jangan misalnya ke istri bilang you are beautiful like angel. Kamu cantik seperti angel. Ya angel. Ya beautiful like angel. Cantik tapi angel kon iki cantik tapi angel kon. Maka kalau bisa hindari kayak gini karena gini, bahasa angel di English itu ada dua makna. Bisa makna bidadari, bisa makna malaikat. Tetapi kenapa malaikat sama bidadari satu istilah di bahasa Inggris, angel? Karena ini dari barat. Ya, karena orang barat menganggap bahwasanya malaikat itu adalah perempuan-perempuan, anak-anaknya Allah perempuan. Iya, kayak gitu. Makanya angel. Makanya kalau misalnya kita lihat rata-rata ya umumnya angel itu untuk anak perempuan. Iya. Umumnya di barat. Tapi ada juga untuk anak laki-laki. Cuman sebutannya pasti bukan angel anak laki. Paling salah satu nama aja. Enggak, bukan Jibril. Enggak, angel, lafal angel, angel. Tulisan angel. Angel di Maria misalnya. Nama pemain bola. Panggilannya kan bukan angel. Di Maria. Iya. Gitu. Angelo Peruzzi misalnya. Pemain Italia dulu. Antum mungkin belum lahir ketika itu. Nah, tapi panggilannya Peruzzi. Nah, kalau perempuan dipanggil angel di barat iya. Tapi di sana berarti angel itu bidadari sekaligus malaikat. Bagi mereka malaikat dan bidadari itu satu nama, sama aja. Ya, makanya kalau orang barat mengkiaskan kematian, meninggal gitu kan. Nanti biasanya ruhnya akan dibawa oleh malaikat. Nah, penampakan malaikat versi orang Nasrani atau barat itu gimana? Perempuan kan? Dan ada bando lagi apa nih di sini tuh? Buka kayak bulat gitu kayak lampu neon yang model gini loh. Ring gitu. Lampu ring gitu. Terus ada sayapnya kan satu kan? Gitu. Itu kayak gitu. Itu pemahaman mereka seperti itu. Ya, dan bentuknya perempuan. Gitu. Malaikat bagi mereka itu perempuan. Subhanallah. Padahal ya ada malaikat Jibril. Dan mereka juga menamakan anak mereka ada yang Gabriel.
Jibril, ya kan? Ada Michael, Mikail. Iya. Nggak ada dari mereka menamakan nama anak mereka Munkar Nakir. Nggak ada. Raqib Atid. Nggak ada. Karena mungkin nama-nama itu tidak familiar di Nasrani. Tapi Jibril, Mikail familiar, Michael, Gabriel, dan beberapa nama nabi. Ya. Ala kulli hal itu tidak disifati dengan kewanitaan untuk malaikat. Itu hanya rekaan mereka saja. Ya, taib. Yang di, Fadhil. D. Beriman terhadap tugas-tugas para malaikat yang kita ketahui. Mereka menunaikan tugas tersebut atas perintah Allah, seperti bertasbih dan beribadah kepada Allah siang malam tanpa merasa letih dan bosan. Sebagian mereka ada yang memiliki tugas khusus. Sebagai contoh, malaikat Jibril bertugas menyampaikan wahyu Allah kepada para nabi dan rasul. Malaikat Mikail bertugas menurunkan hujan dan menumbuhkan tanaman. Israfil bertugas meniup sasangkala tatkala terjadinya peristiwa hari kiamat dan manusia dibangkitkan dari alam kubur. Malaikat maut bertugas mencabut nyawa di saat kematian tiba. Malaikat Malik bertugas menjaga neraka. Malaikat yang bertugas mengatur janin di dalam rahim, yaitu tatkala umur janin tersebut sampai waktu 4 bulan. Allah mengutus malaikat untuk menulis ketentuan rezekinya, ajalnya, amalnya, dan sengsara atau bahagianya. Ada lagi malaikat yang bertugas mencatat amal perbuatan manusia. Setiap manusia disertai 2 malaikat, yang satu di sebelah kanan dan yang lain di sebelah kiri. Dan malaikat yang bertugas menanyai mayat dalam kubur. Setelah mayat dikubur, datanglah 2 malaikat yang bertanya padanya tentang Tuhannya, agamanya, dan nabinya. Ya, ini malaikat yang terakhir dinamakan oleh sebagian ulama dengan nama Munkar Nakir. Walaupun nama tersebut ada di hadis yang didhaifkan oleh sebagian ulama, yaitu disebut malaikat Munkar Nakir, yang kabarnya berwarna biru malaikatnya itu. Azraq, warna biru, ya. Yaitu kemarin yang kata Mama Ghufran itu dia telah berhasil mengusir malaikat maut dengan cara gitu. Subhanallah katanya. Ini orang belum pernah ngalamin kematian sebenarnya, itu ngarang-ngarang doang. Subhanallah. Malaikat digituin kayak itu nyamuk gitu. Jangan tanya-tanya. Iya subhanallah, kok jangan tanya-tanya. Ya Allah. Itu gimana nanti nasibnya ke depannya itu kalau kayak gitu enggak taubat tuh. Hah? Antum ada ngerasa keluarganya enggak? Itu tolong bilangin lah, itu enggak boleh seperti itu. Ya. Subhanallah. Itu hati-hati, yang seperti itu meremehkan malaikat seperti itu kan sama dengan meremehkan Allah sebagai khaliqnya. Karena ini malaikat adalah hamba yang paling tinggi loh, pangkatnya loh. Ya sama kayak Rasul gitu loh. Seseorang ngeremehin Rasul itu khawatir dia seperti menghinakan Allah gitu loh. Subhanallah, ada yang seperti itu. Ya, terus kemudian beriman kepada malaikat membuahkan. Beriman kepada malaikat membuahkan pengaruh yang mulia, di antaranya 1. Mengetahui dengan benar keagungan, kebesaran, dan kekuasaan Allah, dan kebesaran makhluk menjadi bukti atas kebesaran penciptanya. 2. Bersyukur kepada Allah atas perhatiannya yang diberikan kepada anak Adam dengan menugaskan beberapa malaikat yang mencatat amal mereka dan tugas-tugas lainnya dalam kemaslahatan hidup manusia. 3. Kecintaan kita kepada para malaikat atas tugas-tugas yang mereka tunaikan dalam rangka mengabdi dan taat kepada Allah. Ya, baik. Jadi apa pengaruhnya kalau kita beriman kepada malaikat, mempercayai dengan malaikat, mengetahui tugas-tugasnya? Yaitu kita efeknya ke kalbu kita bisa merasakan, mengetahui keagungan Allah Azza wa Jalla, besarnya Allah Azza wa Jalla, kuasanya Allah, bukti bahwasanya Allah Ta'ala mengatur semesta alam. Kemudian juga di antara efeknya itu syukur kita kepada Allah, karena Allah perhatian kepada anak Adam dengan menugaskan malaikat-malaikat untuk menjaga catatan amal mereka dan tugas-tugas lain untuk kemaslahatan kehidupan manusia seperti hujan dan tumbuhan bermanfaat buat kita. Itu ada kontribusi malaikat yang Allah suruh. Ya. Itu jadi kita bersyukur Allah Ta'ala sebegitu perhatiannya sampai juga Allah Ta'ala menyuruh makhluk-makhluknya untuk mengurusi kita. Ya, dan Allah Ta'ala bukan berarti membutuhkan makhluk ini, bukan membutuhkan malaikat, bukan. Tetapi Allah Ta'ala yaf'alu ma yasha, memerintah, menginginkan apa yang Allah inginkan serta Allah. Ya begitu. Kemudian juga di antara efeknya adalah kita
Kita cinta kepada para malaikat ini karena mereka melaksanakan tugas-tugas dari Allah dengan ketaatan dan tanpa maksiat sedikit pun. Baik, lanjut. Ada segolongan. Ada segolongan kaum sesat yang mengingkari wujud materi malaikat. Mereka berpendapat malaikat hanyalah merupakan kekuatan baik yang tersembunyi dalam setiap makhluk. Ini jelas pendustaan terhadap Al-Quran, As-Sunnah, dan ijtima kaum muslimin. Dan ijma kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rasul. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin masna wa sulasa wa ruba. Ya. Segala puji bagi Allah, pencipta langit dan bumi, yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai macam urusan yang mempunyai sayap. Masing-masing ada yang 2, 3, dan 4. Ya, Fatir ayat 1. Jadi ini malaikat ini mempunyai sayap-sayap. Ya, dan Allah Ta'ala jadikan malaikat sebagai utusan-utusan yang punya urusan. Malaikat ini mereka Rasul ya, yaitu para rasul, para utusan. Jadi yang utusan itu pasti punya urusan, ya, urusan masing-masing ya, sesuai dengan tugas yang Allah Ta'ala berikan pada mereka. Baik, kemudian Allah Ta'ala juga berfirman, walau taro iz yatawaffal lazina kafarul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbaruhum. Kalau kamu melihat ketika malaikat maut mencabut jiwa orang-orang kafir seraya memukul muka mereka dan punggung mereka. Al-Anfal ayat 50. Jadi ketika orang kafir itu wafat, kita enggak melihat bagaimana kondisi ruhnya. Ketika orang kafir itu wafat, para malaikat itu memukuli wajah orang yang dicabut nyawanya ini dan duburnya, wajah dan dubur. Ya, itu yang terjadi pada mayit, pada ruh jenazah orang kafir. Memang kelihatan fisiknya biasa aja, tapi di alam yang kita tidak lihat dan gaib bagi kita, itu dilakukan hal seperti ini pada mereka. Maka na'udzubillah minal kufur. Kita berlindung pada Allah dari kekufuran. Karena ruginya itu rugi abadi dimulai dari kapan? Dari sejak wafat. Seketika udah lewat nyawa dari tubuh kita, dari tubuh orang kafir ini, maka itu selamanya nggak ada pernah enak-enaknya. Na'udzubillah bidzalik. Maka sebenarnya kita ini hidup di dunia, kalau kita merasakan nggak enak akan sesuatu, itu sedikit sekali nggak enaknya. Lebih banyak enaknya, ikhwan. Lebih banyak enaknya. Sesulit apapun antum. Paling gak enak itu adalah orang yang kufur kepada Allah. Ketika dia telah wafat, itu adalah the beginning of the torture gitu. Permulaan dari penyiksaan. Na'udzubillah min dzalik. Baik, lanjut, fadhal. Allah Ta'ala juga berfirman, walau taro iziz zalimuna min ghamaratil maut. Walau taro iziz zalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum. Alangkah dahsyatnya sekiranya kamu melihat di waktu orang-orang yang zalim berada dalam tekanan-tekanan sakaratul maut, sedang para malaikat memukul dengan tangannya sambil berkata, keluarkanlah nyawamu. Al-An'am ayat 93. Ya, itu juga apa yang disebutkan dalam Al-Quran, dalam ayat ini adalah apa yang akan terjadi nanti bagi orang-orang yang kufur kepada Allah. Zalimun di sini adalah orang-orang yang kufur kepada Allah. Zalimun di sini maknanya kafirun. Ketika mereka berada di tekanan sakaratul maut. Jadi sakaratul maut itu tekanan, dan di tekanan sakaratul maut ini, ya, para malaikat memukul dengan tangannya sambil berkata, keluarkanlah nyawamu. Syuf, lihat sini. Kalau antum melihat orang-orang yang kufur kepada Allah, kadang mati mereka dalam kondisi sakaratul maut biasa aja. Itu jangan terpedaya dengan kelihatannya biasa aja. Tapi pada hakikatnya di alam yang gaib bagi kita, itu mereka sedang disiksa. Nyawa mereka sedang disiksa oleh malaikatul maut. Ya, begitu. Lanjut, fadhal. Kemudian Allah berfirman,
hatta iza fuzzi'a an qulubihim qalu maza qala rabbukum qalul haqq wa huwal aliyyul kabir. Sehingga apabila telah dihilangkan ketakutan dari hati mereka, mereka berkata, apakah yang telah difirmankan oleh Tuhanmu? Mereka menjawab, perkataan yang benar dan dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Sabah ayat 23. Dan di sini disifati para malaikat memiliki rasa takut pada Allah Azza wa Jalla. Jadi sedahsyat-dahsyatnya mereka secara fisik, mereka juga takut pada Allah Azza wa Jalla dan tidak ada apa-apanya. Ya, hanya makhluk Allah Azza wa Jalla. Baik, lanjut, fadhal. Dan Allah berfirman, wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Salamun alaikum bima sabartum. Fa ni'ma uqbad dar. Sedang malaikat-malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu sambil mengucapkan, salamun alaikum bima sabartum. Keselamatan atasmu berkat kesabaranmu. Maka alangkah baiknya tempat kesudahan itu. Ar-Ra'd 23-24. Dan ini malaikat yang ada di surga. Dan mereka masuk ke camping-camping atau kemah-kemah orang-orang mukminin di surga, dan mereka kemudian mengucapkan salamun alaikum, yaitu salam pada orang-orang mukmin ini, dan mereka mengabarkan sebab kalian itu masuk surga di sini adalah karena kesabaran kalian ketika di dunia dahulu. Maka ini adalah tempat kesudahan untuk orang-orang yang bersabar. Ya begitu. Jadi ini malaikat-malaikat yang ada di surga Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita sebagai ahlul jannah, penghuni surga. Amin. Baik, lanjut, fadhil. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Iza haballahu al-'abda nada Jibril, innallaha yuhibbu fulanan fa ahbib." Fayuhibbuhu Jibril. Fayunadi Jibrilu fi ahli sama, innallaha yuhibbu fulanan fa ahibbuhu. Fayuhibbuhu ahli sama, summa yud'u lahul qubulu fil qabul. Summa yud'u lahul qabul. Oh iya. Sekali lagi ana suruh antum bersin torun loh. Qabulu fil ard. Iya benar udah. Summa yud'u lahul qabulu fil ard ya. Lanjut. Jika Allah mencintai seorang hamba, maka dia menyeru memanggil Jibril. Sesungguhnya Allah telah mencintai fulan, maka cintailah dia. Lalu Jibril mencintainya. Kemudian Jibril menyeru penghuni langit. Sesungguhnya Allah mencintai si fulan, maka cintailah dia. Lalu seluruh penghuni langit mencintainya. Kemudian dijadikan dirinya dapat diterima di muka bumi. Ya, ini setelah wafat. Setelah orang wafat. Kalau Allah Ta'ala mencintai orang ini, maka Allah Ta'ala akan menyatakan cintanya pada orang ini. Sehingga para malaikat, Jibril kemudian mencintainya, dan Jibril mengajak ahlus sama, ya, ahlus sama yaitu penghuni langit dari para malaikat untuk mencintainya dengan mengabarkan innallaha yuhibbu fulanan fa ahibbu. Sesungguhnya Allah Ta'ala mencintai fulan, maka cintailah dia. Maka ahlus sama yaitu para penghuni langit dari para malaikat, mereka mencintai orang ini. Kemudian dijadikan diri dapat diterima di muka bumi, maksudnya diterima oleh bumi untuk dikubur, untuk di alam barzakh tapi versi bumi. Karena orang-orang yang kafir kepada Allah Azza wa Jalla di langit tidak diterima, di bumi pun tidak diterima. Begitu. Tapi lalu bagaimana dengan kisah-kisah sebagian orang yang dikubur tapi nggak pas-pas kuburannya? Itu terjadi itu. Ya, atau seolah-olah semua orang tuh merasa ini orang mayat ini, jenazah ini nggak diterima di bumi gitu loh. Apakah itu indikasi bahwasanya orang ini termasuk orang yang dimurkai oleh Allah? Ya bisa jadi. Bisa jadi. Hanya saja harus kita lihat dulu histori orang ini. Pahami baik-baik ikhwan. Begini. Kalau ada jenazah, ya, itu udah dibuat kuburannya, udah digali. Udah mau dimasukin ternyata nggak pas-pas gitu loh. Digali lagi, ternyata masih nggak pas.
digali lagi, masih nggak pas. Ini kan orang jadi bingung, ini ada apa dengan mayat ini, kok bisa kayak gini gitu loh. Nggak mungkin mayat ini membesar, nggak mungkin tanah itu mengecil. Tapi nggak pas-pas memang. Atau kemudian misal pas dikubur tiba-tiba pas mau dikubur tiba-tiba banjir dari tanah. Atau misalnya tiba-tiba keluar beberapa ular tiba-tiba pas mau dikubur dari tanah. Gitu. Ini bukan hanya ada di majalah Hidayah, tapi ini memang beneran terjadi. Emang ada di majalah Hidayah, bahkan lebih ini lagi. Iya. Indosiar gitu, Hidayah itu. Bikin orang gak dapat hidayah itu hidayah, khurafat. Ya. Dikabarkan suka ngecengin para jomblo, maka dia kemudian mati dalam keadaan gini. Subhanallah, apa emang mati sul khotimah gara-gara ngecengin orang jomblo gitu? Ya. Nah, kalau kita melihat peristiwa seperti ini, apakah kemudian boleh kita menghakimi atau minimal merasakan, oh ini pasti ini nggak diterima oleh bumi, ini orang kayaknya kufur pada Allah atau itu nggak boleh kita lakukan itu, nggak boleh kita anggap itu, kecuali kalau kita melihat ke track record orang ini. Kalau ternyata orang ini aslinya orang yang zahirnya soleh, nggak boleh kita menganggap bahwa kejadian ini karena bumi tidak menerima, nggak boleh. Tapi kalau kita tahu, mendengar kabar, ya iyalah dia kayak gini, diginiin. Karena semasa hidupnya dia pecandu khamar, dia suka nyolong, suka meresahkan orang-orang, suka ini suka itu, bikin orang kesel dan seterusnya. Ya mungkin aja ini jadinya apa? Allah hukum dengan kenyataan seperti itu mungkin. Tapi kita nggak boleh memastikan karena bagaimanapun itu gaib bagi kita. Ya, jadi bisa aja dikasih bahwasanya mayat ini tidak diterima oleh bumi bisa, tapi bisa juga karena ya faktor alam yang Allah Ta'ala uji kesabaran orang-orang yang mau menguburnya. Taib. Oke, kemudian berikutnya Sahih Bukhari. Dalam Sahih Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iza kana yaumul jum'ati kana ala kulli babin min abwabil masjidil malaikah yaktubunal awwala fal awwal fa iza jalasal imamu tawwawu suhufa wa ja'u yastami'una dzikr." Tatkala hari Jumat tiba, malaikat berada di setiap pintu masjid mencatat orang yang hadir paling awal, lalu yang datang kemudian. Jika imam naik ke mimbar, ditutuplah buku catatan tersebut. Lalu mereka masuk mendengarkan nasihat zikir. Habiskan. Dalil-dalil di atas sangat cukup sebagai dasar dan bukti kuat bahwa malaikat adalah makhluk yang benar-benar ada, bukan sekedar kekuatan ma'nawi yang terdapat dalam diri setiap makhluk, seperti yang dinyatakan orang-orang yang sesat. Dan berdasarkan dalil-dalil tersebut, para ulama dan kaum muslimin telah ijma, sepakat. Ya. Jadi ini menjadi bahwasanya malaikat itu bukan sekadar ruh kehidupan maknawi yang ada pada diri setiap makhluk. Dia adalah makhluk tersendiri. Malaikat makhluk independen tersendiri. Ya. Bukan suatu hal yang ada di dalam jiwa manusia. Bahkan nggak ada malaikat menyerupi manusia, menyerupai manusia, mengalir di tubuh manusia. Nggak ada itu. Kesurupan malaikat nggak ada. Yang ada jin. Kalau jin ya, tapi kalau malaikat tidak. Ya, ini menunjukkan bahwasanya zat malaikat dan zat jin itu beda. Ya, jin terbuat dari api, malaikat terbuat dari cahaya. Dan itu beda. Wallahu a'lam seperti apa bentuk sekarang, bentuk sebenarnya masing-masing mereka, Allah lebih tahu. Dan seseorang nggak bisa mengklaim dia melihat malaikat di alam gaib, nggak bisa. Bahkan jin pun belum tentu bisa melihat malaikat. Wallahu a'lam. Begitu. Tapi pada hakikatnya jin dengan malaikat berbeda, dan juga jin takut sama malaikat. Yaitu jin kafir takut sama malaikat. Ya, begitu. Sebagaimana juga Nabi SAW dibantu oleh Allah Ta'ala di perang Badar. Sekian ribu malaikat ya membantu. Ya, itu ada, dan itu membuat pasukan kafir itu cukup kerepotan dan kocar-kacir, terutama jin-jin mereka. Ya begitu. Wallahu Ta'ala a'lam. Baik, mungkin cukup sampai sini karena sudah jam 5. Barakallahu fikum jami'an. Di pertemuan mendatang kita akan mulai beriman kepada kitab-kitab Allah dan para Rasulullah.
Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.